fungsi eksponensial. Baca dulu materinya. Fungsi eksponensial. Mau belajar materinya aja atau soalnya juga? Atau gimana? Materinya aja dulu, Kak. Oh, oke. Nah, ini pakai ini ya, script dulu. Emang kenapa jam 9 kamu ada kegiatan di pesantren gitu ya? Iya, kayak Ini dibatasin kamu sih, mau Kak. panjang nggak? Kayaknya udah habis sih paket belajarnya. Oh, udah habis. Nanti aku kabarin Mama dulu aja. Buat minggu depannya gimana? Iya, aman sih. Untuk oke. Oke. Bentar. Oke. Ini eksponensialnya dari pangkat atau emang langsung fungsi eksponensial? Langsung fungsinya aja, Kak. Fungsi. Oke, kita mulai bahas dari fungsi ya. Dalam suatu fungsi eksponensial, itu kan berarti sama kayak fungsi dari aljabar ya kan. Pasti ada fungsi atau ada persamaan kayak gitu ya. Jadi yang itu yang membuat sebuah fungsi itu ada gitu. Wait. Oke. Kita tahu untuk sifat-sifat logaritma itu kan seperti logaritma eksponensial itu ini nggak mau di-share. Oke, ini kelihatan besarnya. Kelihatan. Jadi fungsi eksponensial itu begini maksudnya. Dia pengertian sifat eksponensial dulu. Bahwasanya dia kalau seperti a pangkat n jadinya dia a pangkat min n. Kalau a pangkat m kali a pangkat n itu jadinya ya a pangkat m kalau dibagi dari kurang, kalau bilangan apapun kalau dia pangkat 0 itu sama dengan 1. A pangkat m kali n itu bisa dikalikan aja ke dalam gitu ya. Oke. Sekarang misalnya kalau misalnya kita ada virus nih, misalnya kalau dari sini seorang peneliti ingin mengembangkan sebuah virus untuk membuat racun hama padi. Pada awal penelitiannya, peneliti tersebut mengambil satu virus untuk dikembangkan. Setelah dilakukan penelitian, maka akan adanya satu virus. Ya. Pada awal penelitian itu ada satu virus untuk dikembangkan. Kemudian setelah dilakukan penelitian dan pengembangan lagi, virus tersebut mampu membelah diri. Nah, mampu membelah diri dari berapa? Jadi virus itu mampu membelah diri dari menjadi 3 virus dalam tiap 1 jam. Jadi tiap 1 jam sekali itu dia jadi 3 virus gitu. Berapakah jumlah virus setelah 3 jam, 4 jam, dan 5 jam? Jadi kita bisa menggunakan konteks, kita anggap aja jam itu awalnya 0 atau X-nya sama dengan 0 gitu kan. Virus itu kalau pada saat 0 itu dia ada 1 ya. Kemudian ilustrasinya kayak gini. Jam ke 0 maka virusnya 1. Kemudian bentuknya adalah 3 pangkat 0. Ya kan, kadang nanti akan ada 3 tuh. Ya. Kemudian
Satu, ya. Satu itu pangkat, ini tiga nih. Jamnya ke pertama berarti tiga pangkat, ada tiga virus kan, tiga pangkat satu. Kemudian yang kedua, tiga pangkat dua. Kemudian seterusnya, dia akan membelah diri menjadi terus dan terus sampai ke lima, jadi tiga pangkat lima dan seterusnya. Jadi dia makin lama, makin lama, makin lama, makin lama itu dia malah makin menambahkan bahwasanya X, tiga pangkat X atau tiga pangkat jamsnya. Oke, jadi inilah namanya Y itu sama dengan 3 pangkat X. Atau kita sebut dengan um, fungsi eksponensial. Ya, ini namanya fungsi eksponensial. Nah, ketika dibilang fungsi eksponensial, di sini juga kita akan menemukan bahwasanya misalnya Y pangkat min 3 pangkat X. Gitu ya. Nah, di sini jelas dia bukan fungsi eksponensial. Ya kan? Karena A-nya min 3. A itu tidak boleh kurang dari 0. Karena ketika kurang dari 0, hasilnya juga tidak efektif dan bukan hasil bilangan real. Ya, catatannya ya. Fungsi Y sama dengan A pangkat X, atau A itu lebih besar daripada 0. Jadi A itu nggak boleh 0 juga. Gitu. Dan A itu tidak sama dengan 1. Oke, jadi ada ketentuannya. Paham ya? Nah, ini dari pasang titik tersebut, kalau kita buat grafik, maka kan ada grafik seperti ini. Dan ini ada sifat-sifat grafik fungsi konvensional, ada continue, yang misalnya Y sama dengan A pangkat X ya. Y sama dengan A pangkat X itu A-nya itu lebih besar daripada 0, kemudian A itu tidak sama dengan 1. Nah, dia merupakan satu-satunya fungsi yang fungsinya satu-satu gitu ya. Terus kayak dia itu ada namanya domainnya dari min tak hingga sampai ke tak hingga kayak gitu. Atau kita bisa bilang X itu adalah bagian dari R. Ya. Range-nya bisa juga 0 ke tak hingga, atau Y itu lebih besar daripada 0 sehingga Y itu bagian dari R. Kemudian kita lihat juga ada ketentuan-ketentuan lain ya. Kalau misalnya ada grafik turun gitu kan, kalau A-nya lebih besar dari 1 nih, ya kan, maka grafiknya naik. Kalau A-nya itu di antara 0 atau 1 gitu ya, maka dia tuh maka grafiknya turun. Ini ada memotong sumbu Y 0, di titik 0,1 sama mempunyai asimtot dasar sumbu. Jadi kita lebih bahas ke banyak-banyak contoh soal ya. Ini coba kita persamaan bentuk dari fungsi eksponensial. Misalnya A pangkat F pangkat X. A pangkat N, A-nya itu lebih besar daripada 0, maka di sini kita lihat bahwasanya ada A itu tidak sama dengan 1, maka fx-nya sama dengan N. Contoh, misalnya 9 pangkat X kurang 4 ya kan, sama dengan 81. Nah, di sini kita lihat bahwasanya ada ya, di sini tuh ada 81. 81 itu kalau kita jadikan pangkat nih, nah dia 3 pangkat berapa atau 9 pangkat berapa? Kita bisa lihat. Oh, berarti 9 di sini tuh kita bisa jadikan 3 pangkat 2, 81 itu bisa kita jadikan 3 pangkat 4. Nah, kita ketemu nih, 3 pangkat 2x kurang 8 sama dengan 3 pangkat 4. Maka 3-nya bisa kita coret, maka hasilnya adalah 2x kurang 8 sama dengan 4. Jadi dari situ kita akan melihat bahwasanya dia 2x sama dengan 12, berarti x itu adalah sama dengan 6. Jadi persamaan berikut. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Oke, coba sekarang kamu selesaikan dan kamu tentukan berapakah nilai x dari persamaan tersebut.
Udah dapat dulu? X sama dengan 2, Kak. X sama dengan 2, Kak. X sama dengan 2. Ya, coba lihat di sini. Apakah nilainya? X sama dengan 2, Kak. X sama dengan 2. Oke. Nah, bisa tuh ya. Berarti dia sama dengan 0. Berarti bisa ke kiri kan aja. Tinggal selesai. Coba kalau yang ini. Oke, bentar ya. Ya.
You alone in your bedroom. No, I'm with my. Teman, udah? Terdapat belum? Negatif 3/4. Negatif 3/4, Kak. 3/4. Min setengah malahan gini. Ini kan 1/49 nih. Ketika dia naik, maka ini jadinya adalah 7 pangkat min 2 dalam kurung X tambah 3. Terus ini sama dengan ini 49 itu juga sama, 7 pangkat 2 tapi dalam kurung 3X kurang 6. Ini per 3. Bedanya itu. 7 bisa coret, berarti tinggallah min 2X kurang 6 sama dengan 6X buat 12 per 3. Ya kan? Nah, ini bisa coret sebenarnya. Kalau mau dicoretnya, jadinya ini 3X kurang 4 ya. Jadi, min 2X kurang 6 sama dengan 3X kurang 4. Udah? Udah. Nah, kita tinggal samakan X-nya. Berarti kalau ke sebelah kiri kita dapatnya min 2X. Min 2X dikurang 3X sama dengan min 4 dikurang ditambah 6. Hasilnya adalah min 10 min 5X sama dengan 2. Ya, X-nya adalah min 2/5. Oke. Jadi X-nya adalah min 2/5. Aku malah dapatnya min 2/5 malahan. Ada yang salah nggak nih? Ini plus. Oh, plus kok. Kok 2? 2X kurang 6. Ini kan 7. 7, 3. Ini sepertiga. Nah, sepertiga berarti dalam kan 2. 2X berarti 2X kurang. Salah. Bagi 3 2. Ininya salah. 2. Ininya 2. Berarti min 2 dikurang 2, 4 dong. Ya. Ya kan? Iya. Berarti X-nya adalah min setengah. Oke. Itu berarti bentuknya itu ya, Kak, disederhanain ke bentuk yang kuadrat sempurna gitu. Kayak misal 49 kan kuadrat sempurnanya 7 kuadrat gitu. Jadi ke bentuk satuannya itu. Atau gimana? Iya, intinya kita harus sederhanakan dulu. Gitu ya. Ya gitu. Oke, aman ya? Paham? Iya. Paham. Oke, coba yang ini.
Aman. Bentar Kak, harus mikir. Empat Kak atau negatif 4? Empat Kak. 4. Oke. Lihat ya. Benar, 4 ya. 2x sama dengan 8 plus 4. 2 pangkat 2, 5 pangkat 2x. Berarti kan ini kayaknya salah deh gitu. Ini belum jelas ya kayaknya. Kalau gimana kalau misalnya fx sama g dan gx besar juga ada 0 ya. Kemudian kita luasin misalnya x tambah 2 pangkat pangkat x tambah 4 ya. Kemudian sama dengan x tambah 2 dan kurung 2x kurang 1 ya. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita buat grafik f ya x tambah 2, kalau kita buat fx sama dengan ini ya kan, tx-nya sama dengan 5 berdasarkan persamaan yang ada.
Oke. Ada yang tanyakan? Oke, di sini kita buat ya. Fx sama dengan Gx. Nah, kalau misalnya Hx sama dengan 1, berarti kalau Hx-nya nih misalnya sama dengan 1, maka dapatlah Hx tadi kan X tambah 2, berarti X-nya sama dengan min 1. Karena kan X itu 1 kurang 2. Nah, syaratnya Fx-nya lebih besar daripada 0, kemudian Gx-nya itu lebih besar juga daripada 0, kemudian X tambah 2 sama dengan 0. Kemudian kita dimasukkan dalam ini konteksnya ya. Maka kita akan menemukan Gx-nya itu lebih kecil daripada 0, jadi X-nya min 2 tidak memenuhi, kayak gitu. Oke. Kalau misalnya Hx sama syarat Fx-nya lebih besar daripada 0, Gx-nya sama dengan 0. Maksudnya kan Fx-nya sama 2 sama 0, kita haruskan di sini. Maka dapat X-nya itu bisa bentuknya min 2 nih. Karena kan 5 Gx-nya lebih besar daripada 0. Jadi X-nya min 2 tidak memenuhi syarat. Gitu. Kalau kita masuk ke nilainya kayak gitu kan. Dan akhirnya maka kita akan menemukan bahwasanya memenuhi syarat apa enggak. Coba dikerjain dulu yang warna. Udah dapat? Negatif 2, Kak. Negatif 2. Itu aja. Iya. Oke.
Negatif 2 memenuhi berarti ya. Negatif X min 4 juga memenuhi ya. Kayak gitu sih konteksnya ya. Sekarang kita coba lihat ini tidak sama ya. Pertidaksamaan kayak gini. Ini kan ada pertidaksamaan nih. Nah, untuk pertidaksamaan sebenarnya hampir sama kayak gitu. Kita harus menyederhanakan kiri kanannya, kemudian kita akan melihat ada tanda tetap karena A3 dan A1, berarti X-nya bisa lebih besar daripada min 7. Kayak gitu. Oke. Nah, ini juga perhatikan sebenarnya hampir sama, cuman perbedaannya dari ininya aja. Dari tandanya aja. Cara pengerjaannya sama. Aman ya? Itu kenapa tandanya bisa tiba-tiba kebalik Kak, yang negatif X? Yang negatif? X kurang dari sama dengan 7. Ya, karena gini, kayak kan nggak mungkin min X kan. Berarti X-nya ini pindah ke sini. Nah, berarti X itu harus lebih besar daripada min 7 dong. Kebalikannya di sini. Ya, kalau min X itu kan lebih kecil dari 7, dia bilang. Berarti harusnya X-nya itu adalah lebih besar daripada min 7. Kalau kebalikannya. Dibalik dia berarti. Maksudnya dia. Misalnya min X itu lebih kecil daripada 5. Gitu kan. Jadi kalau kita buat X-nya itu, harusnya dia lebih besar daripada min 5 dong. Karena berkebalikannya. Kebalikan tanda. Paham? Oke, kita lihat ya. Dari contoh ini. Nama ini coba. Nama yang B. Belum Kak.
Udah belum? Udah Kak. Negatif 2 kurang dari Negatif X. 2. Kurang apa ya? Lebih kecil dari X. Lebih kecil dari X ya. Iya. Ya. Harusnya X itu lebih besar dari 2 dong. Tandanya ini. Hah? Oke. Tanda berubah karena A itu samaran sepertiga dan 0 A1 kan. Ini kata ini. Nah, berarti kalau kita buat maka ini bentuknya adalah X itu lebih besar daripada 2. Gitu. Gitu ya. Lebih kayak penentuan nilai X-nya aja nih kayaknya. Oke, latihan lagi ya yang C. Tanda. Apa? Sudah belum? Semua? Apa ya? Kayaknya tandanya ngubahnya gimana sih? Kalau Oke, menunjukkan tandanya. iya. Coba kita lihat di sini ya. Misalnya kita lihat nih. Kita kan dapat 2 pangkat 2X. Buktinya kan 2 pangkat ini kan. Atau kalau kita buat sama kayak gini, bisa juga dong 1/4 pangkat min 1 kayak gitu kan misalkan. Iya bisa. Jadinya bentuknya kayak biar sama kayak gitu. Jadi kayak 1/2 biar bisa sama-sama 1/2 nih. Berarti kita kan buatnya bentuknya kayak gini. Ini di bawah ini tuh akan menjadi 1/2 pangkat min 2 ya dalam kurung 2x. Nah boleh dong min 2 ini kita pindah-pindahin ke sebelah. Jadi kan ini min, ini biar bisa min gitu kan. Berarti ini bisa sama dengan 2 ke sini pindah. Atau kita bisa buat 1/2 aja. Tapi sininya min 4x. Nah makanya dengan demikian ini tuh artinya x kuadrat tambah 3 nah gini min 4x. Nah kita samakan
Nah, kalau di sini min 4x, ya kan, min 4x. Mm-mm. Berarti ini pakai persamaan Pythagoras dong. X kuadrat Ya, tambah 4x ditambah tiga. tambah 3 ya. Oh, Gitu. tambah tiga. Lebih ke 0. Kayak gitu ya. Mm-mm. Heeh. Berarti hasilnya itu kan, dengan demikian hasilnya diubah ke tandanya. Ini kan sama Ah, dengan, kan kita anggap tanda sama dengan, berarti kan ini x tambah 1 dengan x tambah 3. Ya kan? Berarti x iya, satunya itu bisa min 1, x 2-nya bisa min 3. Nah, tiga. kalau misalnya kita ambil masukkan daerah asalnya, maka kita ketemukan fx-nya x kuadrat tambah 4x tambah 3 itu, maka kalau f-nya min 4 atau x-nya min 1, ya kan? X min 1, x min 1 dan x min 3. Nah, kita cari daerah sekitarnya. Dari sekitarnya kita anggap aja x min 4 sama ada x min 3 di sini. Ya kan, x min 3, x min 4. Gitu kan. Kemudian masukkan kalau persamaannya, kita dapatin, kalau min 4 aja dia 3. Kan? Berarti kan 3 itu lebih besar daripada 0. Kan? Berarti dia tidak memenuhi dong. Kalau gitu. Jadi x Mm-mm. min 4 tidak memenuhi. Tuh. Nah, kalau daerah min 3, x min 1 diambil x min 2 nih contohnya. Kita masukin ke dalam, maka akan apakah dapat? Oh, ternyata jadi daerahnya itu memenuhi karena ini kan lebih kecil daripada 0 kayak gitu. Ah, iya. Nah, berarti dia memenuhi. Kalau daerah di atas lebih dari min 1, berarti kan contohnya 1 gitu atau 0 gitu. Kita anggap aja 0 gitu. Kalau misalnya x-nya 0. Jadi tidak memenuhi juga, berarti cuma daerah himpunannya itu adalah min 3 x min 1 kayak gitu aja. Aman ya? Berarti kan ini apa apa ya? Eh, Lebih ke uji tiganya, coba kalau ini mah. kayak plus tiganya itu nggak ngaruh gitu ya. Berarti tinggal tandanya aja yang dibalik gitu. Tetap ngaruh sebenarnya, cuma kan lebih ke tanda sih. Oh, soalnya tadi saya nyobanya ini 0 lebih dari sama dengan negatif satu sama negatif 3. Atau Hmm. 0 kurang dari negatif. 0 kurang dari sama dengan negatif satu atau negatif 3. Mm-mm. Cak, ini udah dipanggil Kak. Kalau selesai sekarang gimana Kak? Oke, siap kalau gitu nggak apa-apa, aman. Oke, yuk, aman ya. Iya, iya aman Kak. Wes, kan nanti aku kirimkan aja ya. Coba-coba tanya.